Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, lebih lagi kita mau naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari bersama silakan kasih jabat tangan, kasih salaman depan belakang. Kita bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Walaupun kehidupan kami terasa berat, kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Amin. Mari sembah Tuhan katakan.
Berbicara kepada kami masing-masing, tidak ada satupun yang dilewati Tuhan. Jadikan kami seperti tanah yang subur, supaya benih firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh seiring dengan kedewasaan iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini dan menjamah setiap kami. Terpujilah nama-Mu Elohim Yahweh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya itulah jawabnya kayak belum makan. Sama saya juga belum makan. Makan mie nanti kita ya. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, saudara. Sop daging karika. Soalnya waktu saya medical check up kemarin, tahu nggak saudara? Kata dokternya saya kurang gula, kurang daging, katanya digituin. Saudara. Malah dibilang, Pak, tolong minum gula dengan makan daging, disuruh gitu. Saudara. Karena tes saya itu kurang katanya, di bawah semua. Ya, jadi tapi harus nunggu Idul Adha tahun depan. Oke, mari kita buka Alkitab dalam Mazmur pasalnya yang ke-84. Kalau di Alkitab saya ini ayat 10, nggak tahu kalau di situ ya. Yang ada kata-katanya lebih baik satu hari. Antara ayat 10 atau 11 ya, beda-beda ini yang di Mazmur 84. Nah, tolong ditampilkan nih Mazmur. Nah, ini dia ya. Juga sama, ada angka 10, ada angka 11. Oke, mari saya rindu kita baca sama-sama ayat ini, oke? Kita baca sama-sama, kita hayati ayat ini pada saat ini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi keputusan saudara untuk bangun pagi di mana orang lain mungkin masih di alam mimpi ya jam segini, tapi saudara sudah bangun pagi-pagi bersiap-siap dan datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, yaitu ya di gereja ini, ya kan? Daripada 1000 hari yang lain yang kita lakukan entah ngapain gitu ya saudara ya kan? Ya kan? 1000 hari di tempat lain yang tanpa tujuan kita. Lagunya tadi, hari esokku ya kan, ada di tanganmu. Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang meluangkan waktunya. Satu hari seperti ini di rumah Tuhan. Kalau dia meluangkan waktunya satu hari yang dipakai ini, kita nggak tahu dia ngapain ya. Hari esoknya juga nggak tahu ngapain. Hari esokku dalam tangan Tuhan hanya berlaku bagi orang-orang yang seperti saudara ini yang hadir tempat ini. Amin. Amin. Harus diamini. Karena saudara sudah mengambil keputusan yang tepat, hadir di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Nah, ayat ini sangat berdampak bagi saya waktu saya masih SMA kelas 2 gitu ya. Waktu saya masih SMA kelas 2, itu pertama-tama saya bertobat, saudara. Tiba-tiba waktu saya baca ayat ini,
Kan saya baca ayat semua dari Kejadian sampai Wahyu. Ada beberapa ayat yang kalau saudara baca Alkitab ya, kalau rajin baca itu ya, saudara akan bisa kayak zaman dulu tuh sebutannya ayat emas gitu ya. Berapa perikop saudara baca, nanti ada 1-2 ayat yang kayak muncul gitu, muncul dan masuk dalam hati saudara dan saudara nggak bisa lupa. Berhari-hari gitu terngiang-ngiang ayat itu. Nah ini adalah salah satunya ayat yang saya baca. Apa maksud Tuhan gitu ya? Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Dan karena pemikiran saya yang waktu itu masih kelas 2 SMA, ya kan saudara? Yang masih kelas 2 SMA, tapi begitu mencintai Tuhan, katanya orang kalau sudah cinta jadi radikal gitu kan. Jadi waktu itu saya bilang gitu sama mama saya, kayaknya saya harus tinggal di gereja nih. Saya bilang gitu saudara, dan mama saya kan kaget gitu. Apa sih maksudnya gitu ya kan? Orang ada rumah gitu loh. Enggak nih, kayaknya nih menurut ayat ini saya bilang, saya harus tinggal di gereja. Kenapa? Karena lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Dan saudara, dan saya lakukan itu saudara. Ya kan? Karena masih kecil gitu kan istilahnya, pikirnya mungkin pendek gitu saudara ya. Begitu baca langsung berapi-api, dan saya langsung pindah ke gereja saudara. Nggak lama setelah saya baca ayat ini, betul saudara. Saya pindah ke gereja sampai gembalanya itu bingung saudara. Ngapain kamu? Padahal saya punya rumah dulu ya, ini dulu ya sedikit flashback. Tapi saya ngotot saudara, karena sudah terkena gitu ya ayat ini gitu. Akhirnya saya pindah ke gereja saudara. Dan waktu itu gereja yang saya tempati itu saudara, suasananya ya tidak kondusif gitu, nggak kayak di sini saudara. Wah enak banget tinggal di sini, apalagi ada Karibka gitu ya. Waktu itu saudara, saya kaget ya, namanya masih kecil ya. Dari rumah saya yang nyaman, saudara, ya kan? Saya bukan orang kaya tapi ada lah gitu ya kan. Di rumah itu ya ada semua yang diperlukan ada gitu saudara ya. Pindah ke gereja saudara. Di gereja itu banyak orangnya dan kebetulan ada orang-orangnya seperti Daniel ini, ada yang lagi praktek dari STT Tawangmangu dulu. Dan nggak main-main saudara, yang praktek itu 12 orang. Jadi itu gereja udah kayak hutan orang gitu, banyak sekali. Dan saya maksa untuk ikut bergabung sama mereka. Gitu, tinggal di situ. Nggak ada kamar, tidur di ruang tamu. Nggak ada privasi istilahnya ya kan. Yang tadinya saya punya kamar sendiri, nyaman, nih enggak saudara. Tapi saya rela lakukan. Karena apa? Karena ayat ini. Sejak saat itu saudara, saya tinggal di gereja terus. Bahkan waktu kuliah, ada rumah saudara. Saya bilang waktu kuliah, ini saya SMA kan di Jawa ya saudara, di Solo, di Wonogiri. Saya balik ke Jakarta kuliah sekolah Alkitab. Ada rumah juga di situ. Tapi saya bilang sama tempat saya pelayanan, Pak, saya mau tinggal di sini gitu saudara. Saya tinggal di gereja lagi saudara waktu kuliah. Sampai mama saya sampai bingung gitu loh. Kamu kalau mau tinggal di luar rumah, kata mama saya, kan ada asrama. Di sekolah Alkitab saya ada asrama kan saudara. Ada Pak Eras di situ, kepala asramanya. Waktu itu om saya menjabat sebagai ketua di situ dan bersahabat dengan Pak Eras gitu, om saya saudara. Jadi om waktu saya kuliah juga ketemu sama om saya, kamu kenapa tinggal di gereja, kata om saya. Di sini masih banyak kamar di asrama ini, kata om. Enggak, saya bilang sama om. Dan saya bilang sama, saya tinggal di gereja. Jadi selama saya kuliah sambil saya pelayanan, saya tinggal di gereja. Dan jaraknya antara gereja dan tempat saya kuliah jauh saudara. Jauh. Jadi tempat saya pelayanan namanya GBI Meruya waktu itu. Jauh, harus jalan dulu, terus naik mikrolet. Mikrolet itu kayak apa ya mikrolet? Kayak angkot di sini ya. Ya itu yang oren-oren. Nah itu, tapi mikrolet ini lebih agak besar sedikit. Padahal ada asrama yang nyaman tentunya gitu kan. Kalau di sana nyaman lah. Istilahnya kalau mau kuliah kan tinggal turun gitu ya kan. Enak gitu ya. Saya juga ada rumah yang letaknya di pusat kota. Kalau mau ke kampus deket. Tapi saya pilih untuk tinggal di gereja. Entah kenapa saudara.
Apakah karena pemikiran saya yang masih naif gitu ya kan, yang lagi pikiran pendek baca ayat, tapi saya merasakan manfaatnya sampai sekarang. Keputusan yang saya buat, walaupun ditentang sama keluarga gitu ya, dianggap aneh sama orang. Sampai gembala saya sendiri merasa aneh. Gitu. Karena di gereja waktu saya kuliah itu, nggak ada tempat sebenarnya. Ada satu kamar, tapi satu kamar itu, mohon maaf ya, ya yang untuk bersih-bersih gereja. Dan dia bukan Kristen, memang disewa gereja untuk bersih-bersih gereja. Karena tempat saya pelayanan ini ya gereja yang cukup berada lah gitu ya. Jadi disewa, ada 1-2 orang yang tinggal di situ untuk bersih-bersih, untuk ya gitulah ya. Nah saya akhirnya gabung sama mereka. Saya bodoh amat saudara. Pokoknya saya harus tinggal di gereja, saya bilang gitu sama gembala. Dia sampai bingung. Bingung banget dia gitu. Gak apa-apa saya bilang, saya tinggal di gereja. Sampai lulus saya tinggal di gereja saudara. Gitu saudara. Dan terus terang saudara, kita tidak boleh menyesal ya kan, gak boleh saudara. Tapi saya harus akui, selama saya hidup sampai sekarang, masa-masa indah saya, masa-masa paling indah yang saya alami sebagai remaja, sebagai pemuda, adalah masa-masa di mana saya tinggal di gereja waktu itu saudara. Betul saudara. Ya, kalau saya sudah lulus kan udah gak boleh lagi saudara ya kan, harus ditempatkan di pelayanan betul-betul saudara. Tapi kalau saya boleh melihat ke masa lalu saya mau katakan sekarang saudara, masa-masa terindah yang pernah saya alami dalam hidup ini adalah waktu saya tinggal di gereja itu. Padahal masa-masa itu adalah masa-masa di mana secara fasilitas, secara kenyamanan itu jauh dari apa yang saya miliki sekarang. Jauh saudara, betul. Istilahnya ya, secara fasilitas kalau orang lihat secara duniawi gitu kan, secara orang lihat secara hidup yang mapan, itu sangat menderita kalau dilihat secara kasat mata gitu ya. Iya saudara. Karena waktu saya tinggal di gereja itu, makan seadanya, kadang gak ada makan. Puasa terpaksa itu saya alami saudara. Yang waktu di awal, waktu yang di tempat kuliah itu sudah enak sih. Tapi tetap aja ya, tinggal bersama dengan yang itu ya, yang penjaga gereja itu, pembersih gereja. Saya ikut saudara, benar saudara. Saya ikut, dia nyapu, saya ikut nyapu. Dia ngepel, saya ikut ngepel saudara. Bersihin sampai kalau ada atap bocor, saya naik juga saudara. Naik saudara, karena saya tinggal di situ. Mana mungkin mereka kerja, saya tidur-tiduran? Nggak mungkin saudara. Gitu. Tapi di situ saya belajar pelayanan, di situ saya belajar dari penerima tamu, dari guru sekolah minggu, seluruh pelayanan, dari mulai main musik, dari mulai main keyboard, bass, drum, karena ada di gereja kan semua itu kan. Jadi di waktu luang saya turun karena tinggalnya di lantai 2, saya turun, saya main drum sendiri, saya main keyboard sendiri. Saudara, sampai akhirnya dilihat gembala, saya di les musik itu saudara. Karena saya tinggal di gereja, dia senang sama saya gitu saudara. Ya. Saya minta les musik di les, saya minta les komputer di lesin dulu saudara. Jadi walaupun orang lihat nih saya kayak hidup nih, si Israel nih kayak kurang kerjaan orang. Kadang-kadang mama saya datang saudara bawain makanan ya saudara ya. Mama saya geleng-geleng kepala gitu saudara. Ya. Kenapa mau tinggal di sini gitu ya. Tapi saya mau saudara. Saya mau saudara. Jadi dan itu didasarkan oleh satu ayat. Apa yang mau saya sharingkan adalah satu hari di rumah Tuhan itu lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Coba aja. Satu hari mungkin sekarang di rumah Tuhan tidak berbicara mengenai tinggal di gereja. Bagi hidup saya, juga bagi hidup yang lain, beberapa teman di sini. Tapi lebih kepada bagaimana kita mengatur hidup kita untuk Tuhan. Sekarang sih ke situ saudara ya, jalannya. 1000 hari di tempat lain. Mungkin menurut dunia itu enak, itu nyaman gitu kan saudara ya kan.
itu adalah sesuatu hal yang dikejar oleh dunia ini. Tapi kalau saudara, perhatikan ini saudara. Kalau saudara menemukan satu hari di rumah Tuhan, saudara akan bisa melihat bahwa 1000 hari yang enak-enak itu tidak ada artinya dibanding dengan satu hari di rumah Tuhan ini. Ya saudara, betul saudara, saya sudah mengalami dan saya sharingkan kepada saudara. Dunia sekarang mencari saudara, cara supaya nyaman, ya kan? Supaya hari ini lebih baik dari kemarin, katanya begitu saudara, ya kan? Sehingga kita dicekoki, apa tuh dicekoki artinya? Dipaksa gitu ya, untuk menerima hal-hal yang nyaman dan enak menurut dunia. Sehingga kalau kita tidak mengejarnya, kita akan dianggap aneh saudara. Kita akan dianggap di luar jalur gitu. Orang akan melihat kita sebagai sesuatu hal yang tidak biasa. Dibully lah mungkin, ya kan, jadiin omongan. Karena mereka belum merasakan gitu maksudnya. Betapa nikmatnya satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yang ngomong ini saudara, bukan Ayub. Kita kalau yang ngomong Ayub bisa, nah iyalah, ya oke lah Ayub ya, karena Ayub hidupnya menderita terus gitu saudara, ya kan. Dicobain terus enggak. Jadi wajar aja kalau dia bilang, oh Tuhan satu hari lebih baik gitu daripada 1000 hari yang menderitain. Enggak saudara. Yang ngomong ini bukan Nabi Musa, yang hampir sepanjang hidupnya, setengah hidupnya itu hidup di padang gurun gitu saudara. Bukan Musa yang ngomong ini. Bukan juga Abraham yang hidupnya pindah sana pindah sini, enggak. Tapi yang ngomong ini siapa saudara? Yang ngomong ini adalah seorang raja yang punya semuanya, yaitu Raja Daud. Bukan pada waktu kesusahan dia ngomong ini, tapi setelah dia jadi raja, satu-satunya punya harta kekayaan yang tidak bisa dihitung, yang seharusnya selama 1000 hari dia bisa menikmati apapun yang dia mau, betul nggak saudara? Ya kan? Karena dia punya uang, dia punya semua. Apa yang dia lihat dia bisa ambil, karena dia raja saudara. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau saudara. Tapi perhatikan saudara, dia memilih untuk menulis di dalam kitab Mazmur yang akan jadi warisan turun-temurun. Dia tulis di situ, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari aku menikmati fasilitas sebagai raja. Sekarang kebalik. Sekarang orang lebih memilih, lebih baik 1000 hari aku menikmati fasilitas seperti raja daripada satu hari atau aku ke gereja. Betul nggak saudara? Iya, sekarang kan kayak gitu. Orang kejar itu. Jadi raja seperti Daud, siapa yang gak mau saudara? Semua minta apa, minta ini langsung dikasih. Tapi Daud mencontohkan kepada kita. Saudara tahu gak sejarahnya? Kenapa Daud berkata seperti ini saudara? Kenapa dia bilang dalam kitab ini dan menjadi warisan bagi kita? Kenapa dia begitu sangat menghargai di rumah Tuhan? Yang pertama karena dia sangat mengasihi Tuhan. Kita tahu itu semua ya. Daud adalah salah satu raja yang cintanya kepada Tuhan itu sudah tidak bisa lagi diragukan gitu saudara ya. Tapi ada hal lain saudara. Daud pada waktu dia jadi raja dan kekayaannya melimpah saudara. Karena cintanya pada Tuhan, dia berkata, ya sudah bergelimang harta nih, dia lagi duduk-duduk saudara. Kemudian dia berkata gini, aku tinggal dalam istana yang begitu megah. Ini ada ayatnya ya, kalau yang udah pernah baca nih. Istanaku ini begitu megah, tapi tabut Tuhan saat itu. Tabut Tuhan, tabut atau apa? Tabut itu apa ya sekarang nih ya? Peti yang dimana melambangkan kehadiran Tuhan. Saat itu ada di bawah kemah. Jadi tabut Tuhan itu masih dalam kemah seperti zamannya Musa.
di tenda tabut Tuhan. Jadi Daud mikir gitu saudara. Karena cintanya kepada Tuhan kan. Dia mikir, aku hidup di istana yang megah. Tapi Tuhan, dalam tanda kutip ya, perlambangan Tuhan tinggal di tenda. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, akan ku bikin rumah Tuhan yang paling megah di seluruh dunia ini. Yang tidak akan ada tandingannya, kata Daud. Ya kan saudara kan? Iya dong. Hebat kan Daud nih, hebat kan? Bagus ya Daud ini ya. Karena dia mengasihi Tuhan ya. Tapi Tuhan bilang apa saudara sama dia? No, kata Tuhan, tidak. Bukan kamu yang akan bikin. Tanganmu berlumuran darah, kata Tuhan. Ya, karena Daud seumur hidupnya perang terus, ya kan? Tuhan bilang sama Daud, ini doa seorang yang sangat mengasihi Tuhan loh, ya kan? Daud loh ini yang doa. Dia begitu mengasihi Tuhan. Harusnya kalau doa pasti dikabulkan. Nah, ini tema khotbah sendiri ya. Saudara jangan pikir saudara sudah mengasihi Tuhan, kemudian saudara berdoa dikabulkan sama Tuhan, belum tentu. Ini Daud saudara, kurang apa lagi coba? Daud dalam kondisinya, dalam prime-nya, peak dia, alfa, wah gitu kan. Dan yang didoakan itu bukan untuk keinginannya sendiri, betul nggak? Dia berdoa untuk kepentingan gereja saudara. Tapi Tuhan jelas katakan kepada Daud di ayat itu, bukan kamu yang bikin, kata Tuhan. Wow, Daud shock saudara ya kan? Shock saudara. Tapi dia tetap bikin kemah untuk Tuhan yang terbaik. Ya, makanya itu dia tulis ayat ini. Setelah dia ditolak saudara doanya sama Tuhan. Nah kita gimana saudara? Saat ini saudara. Jangankan berdoa untuk kepentingan Tuhan. Mohon maaf saudara ya. Ini untuk sharing ya. Saya juga nih. Pedang bermata dua firman Tuhan. Jangankan berdoa untuk kepentingan gereja ya saudara. Kadangkala kita berdoa hanya untuk kepentingan kita sendiri. Betul atau betul saudara ya kan? Kadang-kadang orang mempergunakan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Ya udah pasti ditolak lah. Paham saudara? Paham gak saudara? Kamu berdoa untuk kepentinganmu sendiri. Udah pasti ditolak. Orang yang berdoa untuk kepentingan Tuhan aja belum tentu dikabulkan. Nangkap gak maksudnya saudara? Ya? Terus kamu berdoa untuk kepentinganmu sendiri. Mohon maaf kata Tuhan. Seorang Daud yang sudah hidupnya tak bercacat, tak bercela saat itu saudara. Sudah dalam kesucian yang ultimate gitu loh istilahnya. Dia berdoa aja ditolak sama Tuhan loh doanya. Lah terus kita yang masih jatuh bangun dalam dosa, berdoa gak dikabulkan terus kita ngambek. Waduh saudara. Ya maksud saya sharing ini adalah, kalau saudara doa gak dijawab Tuhan, introspeksi. Amin saudara ya kan? Jangan tinggalkan Tuhan. Amin saudara. Jangan. Kamu berdoa, kamu berharap Tuhan kenapa keadaanku tidak berubah. Ya kan? Padahal aku sudah rajin ke gereja. Aku sudah pelayanan. Ini saya sedang ngomong kepada diri saya sendiri saudara ya kan. Kamu sudah khotbah loh. Ngotbahin orang kamu nih. Ya, saya berdoa tapi kenapa keadaan saya kok kayak hal yang saya doakan. Padahal yang saya doakan ini baik gitu kan. Kok enggak terjadi. Bisa aja saya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan apakah ada godaan untuk itu? Ada saudara. Kalau dibilang tidak pernah ada godaan, saya bohong saudara. Apakah pernah ada tantangan atau suatu saat di mana saya ditawari pekerjaan yang lebih baik mungkin tapi di luar kota gitu. Atau saya ditawarkan sesuatu yang wow gitu tapi harus meninggalkan gereja ini. Ya pernah dong saudara. Dan apakah saya tergoda? Ya iyalah. Apakah saya memikirkan hal tersebut? Pasti saya pikirkan gitu saudara ya kan? Pasti. Tapi saya berusaha, ya ini saya sharing saudara. Saya berusaha untuk tetap dalam kehendak Tuhan seperti Daud. Dia pasti kesal saudara. Kesal gak Daud kira-kira? Kesal. Dia punya uang, dia punya segalanya. Dia mengumpulkan harta. Aduh coba saudara baca dah. Tujuan utama Daud mengumpulkan harta adalah untuk membuat
bait Allah yang megah. Dikumpulkan semua emas tuh. Jadi dia di ayat-ayat sebelum dia mati, pesan yang dia sampaikan kepada Salomo adalah semua emas, perak, kayu, semua udah siap, kamu tinggal bangun aja. Bayangkan saudara, betapa dalam keinginan Daud untuk membuat rumah Tuhan, tapi tidak dikabulkan Tuhan. Saya yakin dia kecewa saudara, kecewa sekecewanya saudara. Keinginannya tidak diperbolehkan. Wow, itu kecewanya gimana saudara? Tapi dia tetap bertahan sampai pada matinya saudara. Untungnya aja dia tidak memberontak saudara. Bisa nggak Daud memberontak? Bisa. Dia bilang, apa sih Tuhan nih, orang aku melakukan pekerjaan Tuhan. Benar nggak saudara? Aku bangun gereja loh ini, kok malah ditolak? Nih semuanya udah ready, pokoknya aku bikin aja. Nah, andai dia ngotot bikin, dia masuk neraka saudara. Tapi untungnya Daud, dia taat sampai mati. Lah bagaimana dengan kita saudara? Ya, kita berdoa untuk keinginan kita sendiri, kemudian tidak dikabulkan Tuhan. Kita ngambek, gak mau ke gereja lagi. Wow saudara, betapa jauhnya kita dari Daud, betul gak? Padahal kita sama-sama makan nasi ya kan. Kita makan nasi, Daud makan roti ya kan. Wow, kok jauh banget gitu loh. Daud berdoa untuk kepentingan Tuhan, tidak dikabulkan, tapi dia tetap setia. Amin saudara, dia tetap setia. Kita berdoa untuk kepentingan kita, Tuhan berkati aku, Tuhan jadikan sepedaku jadi motor, motorku jadi mobil, tapi Tuhan tidak kabulkan, kemudian kita ngambek. Wow, jauh banget gitu loh saudara. Tolonglah saudara, sekali lagi saya ngomong untuk diri saya sendiri juga. Tolonglah saudara, kalau kita udah tahu kita begitu jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Seperti Daud itu saudara, kok kayaknya jauh banget ya aku sama Daud. Ya mulai sekarang coba dideketin gitu saudara ya kan. Ya saudara, saudara berdoa gak dikabulkan, saudara berdoa keadaan gak berubah. Tetap setia. Saudara. Daud ya saudara, mau bikin rumah Tuhan, ditolak Tuhan. Ini sebagian terakhir nih saudara. Kita baca Hagai 2 saudara. Daud mau bikin rumah Tuhan ditolak. Kita yang sudah diperbolehkan bikin rumah Tuhan, malah gak bikin-bikin. Ini buktinya saudara. Hagai pasal yang kedua. Hagai itu di perjanjian lama saudara. Oke. Kita mulai baca dari ayat pertama ya. Atau ayat kedua ya. Kita baca seterusnya nanti ya. Katakanlah kepada Zerubabel dan bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, bangsa Israel. Demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Kita baca loncat ya. Ayatnya yang kayaknya kita loncat ke pasal 3. Oh sorry. Hagai itu cuma 2 pasal ya. Ini enggak saya persiapkan saudara ya, jadi harap bersabar gitu. Nah, balik ke pasal pertama ternyata. Pasal pertama. Oke, ayat yang keempat. Nah, dan selanjutnya. Firman Tuhan berkata, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Saya nggak tahu kenapa jadi ke ayat ini, tapi ini dari Tuhan saudara ya. Perhatikan ini, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Rumah apa ini yang dimaksud reruntuhan? Rumah Tuhan. Bayangkan saudara ya. Ironi gitu saudara ya, anomali atau apalah sebutannya gitu. Daud mau bikin rumah Tuhan yang bagus, ditolak sama Tuhan.
bangsa Israel sudah diizinkan bikin rumah Tuhan yang bagus, malah dijanjikan reruntuhan dan lebih mementingkan rumah mereka masing-masing. Ini kenyataan zaman sekarang kan begini, saudara, benar nggak? Oke, coba ayat selanjutnya. Perhatikanlah keadaanmu. Oke. Kenapa nih? Ada apa ini ya? Perhatikan keadaan kita sekarang. Lanjut. Nah ini saudara. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saya udah lihat orang-orang seperti ini, termasuk saya pun pernah ngalamin hal seperti ini. Kerja keras, nggak ada hasilnya, saudara. Makan nggak kenyang-kenyang, saudara. Minum nggak puas-puas. Kamu berpakaian tapi tidak sampai hangat badannya. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa? Kita lihat orang ini kerja, saudara. Baik kerja di dalam urusan sekuler maupun dia kerja bagi Tuhan, ya kan? Tapi waktu dia kerja kita lihat upahnya gak ada. Saya ngalamin dulu, ya kan? Bagaimana dengan saudara yang sekarang ada ini? Apakah saudara merasa saudara sudah melayani, sudah datang ke gereja, tetapi kayak nggak ada upahnya gitu? Pernah saudara ngerasa kayak gitu? Atau saudara sedang dalam keadaan seperti itu sekarang? Nah. Aku sudah ke gereja rajin, baca Alkitab rajin, mungkin ya, doa rajin mungkin, tapi kayak nabur banyak. Aku nabur Pak, banyak Pak. Bukan cuma duit, nabur perasaan, ya kan? Nabur kerja keras, nabur perasaan aku Pak, ya kan? Nabur semuanya, nabur waktu. Kayaknya aku menabur ini. Orang lihat pun aku kayak menabur, aku juga ngerasa aku seperti menabur Pak. Tapi waktu lihat hasilnya, gak ada saudara. Itu karena apa? Ya ayat selanjutnya. Ya, ini udah paham ini ya. Lanjut. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, yang tahu kan cuma saudara. Lanjut. Naiklah ke gunung bola dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Balik lagi ke bait Tuhan, saudara. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Ada lagunya itu ya. Jangan ya itu lagu. 1000 hari. Aduh lanjut terus ya tuh jadinya. Ya. Saudara, mari kita belajar seperti Daud yang menghargai rumah Tuhan. Amin saudara. Menghargai rumah Tuhan. Kenapa kita nabur nggak nuai-nuai? Kenapa kita makan nggak kenyang-kenyang secara rohani, oke? Kenapa kita kerja keras? Begitu terima hasil, pundi-pundi itu dompetnya lobang ternyata bawahnya. Karena zaman dulu upah pakai uang logam, oke saudara? Pakai koin emas, begitu ditaruh, celing, ternyata molos. Tahu molos nggak? Lolos gitu ya. Waktu kita mau pakai, lah nggak ada uangnya gitu saudara. Bukankah kita seperti itu saudara? Saya juga kayak gitu dulu saudara. Rasanya sudah nabung banyak nih, nabung perasaan gitu ya. Nabung hadirat Tuhan gitu saudara ya. Begitu kena masalah, buka-buka dompet rohani, nggak ada isinya saudara. Akhirnya, waduh, jatuh dalam dosa gitu kan. Akhirnya mundur ikut Tuhan. Kan gitu saudara, ya kan? Dompet rohaninya kosong. Berarti saudara ke gereja itu dengan motivasi yang salah, udah jelas itu. Berarti rumah Tuhan dalam hidup kita itu masih menjadi reruntuhan. Berarti saudara tidak menghargai
1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat. Nah, sederhana aja saudara ya kan. Iya saudara. Maka itu saya mengajak saudara, firman Tuhannya singkat ya, gak usah terlalu lama. Cari saudara, ini pesan Tuhan saudara, yang saya dapat, yang saya mau sharing. Cari momentum itu. Waktu saya baca mengenai one day ini saudara, itu begitu menguasai saya saudara, entah kenapa. Terngiang-ngiang terus one day gitu. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan. Itu jadi rema bagi saya sampai hari ini. Walaupun sudah mengalami pergeseran. Waktu saya kecil dulu, kecil ya masih SMA ya. Pemikiran saya adalah rumah Tuhan secara fisik, saudara. Itu saya waktu masih lugu, saudara, ya kan? Tapi saya tidak menyesal karena itu waktu yang terbaik dalam hidup saya tidak menyesal. Tapi sekarang kan sudah bergeser, gak mungkin saya tinggal di gereja. Saya punya tanggung jawab, saya punya pekerjaan. Sekarang sudah bergeser, tapi nilainya tetap saya tanamkan dalam hidup saya. Nilainya tidak berubah. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat orang fasik. 1 hari di pelataran Tuhan, 1 hari di rumah Tuhan itu sekarang sudah mengalami pergeseran. Dalam 1 hari saya harus meluangkan waktu ketemu sama Tuhan secara pribadi tanpa gangguan. Dan harus saya lakukan setiap hari sampai sekarang. Jadi udah bukan gereja lagi. Bangunannya maksud saya, ya kan? Kalau saya belum ketemu Tuhan menghadapi hari, saya tidak akan tenang, saudara. Betul, saudara. Tidak akan tenang. Itu yang saya bawa sampai sekarang. Seberapapun sibuk, harus ada waktu khusus. Tuhan diciptakan 24 jam sehari, itu enggak kurang. Amin saudara. 8 jam untuk tidur. Malah katanya 6 jam udah cukup. Ya udahlah. Berarti masih sisa berapa jam? 16 jam. Oke, 8 jam tidur udah, tinggal 16. Kita kurangin lagi 8 jam untuk kalian sekolah, ya kan? Kerja, kuliah dan segala macam. Masih sisa berapa jam? 8 jam. Oke, buat nonton bola, main game, push rank, ngopi, ngafe, jalan-jalan ke Duta Mall dan segala macam. Ya 4 jam cukup lah, ya kan? Masih ada berapa? Masih ada 4 jam lagi. 4 jam ini mau ngapain, saudara? Ya kan? Masa gak bisa meluangkan waktu dengan Tuhan? Kalau gak bisa, mohon maaf saudara, hari esokku hanya di tanganmu itu hanya impian. Saudara tidak pernah meluangkan waktu setiap hari ketemu sama Tuhan secara pribadi. Mohon maaf saya katakan di tempat ini, mohon maaf. Masa depanku ada di tanganmu itu hanya impian belaka. Dan jangan saudara pakai alasan, aku kan udah pelayanan kak di gereja, aku tadi udah di gereja. Saya katakan saudara, waktu itu bukan ibadah di gereja yang Tuhan mau, tapi pribadi antara kita dengan Tuhan. Saudara mau membangun rumah Tuhan di dalam dirimu. Firman Tuhan katakan tadi, yang setelah ayat ini Wan, tolong Wan. Saudara mau datang ke hadirat Tuhan ada usahanya. Naiklah ke gunung, bawalah ya kayu ya tadi yang betul ya itu tadi itu betul. Yang naiklah ke gunung tadi. Nah, habis ini kayaknya. Nah, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangun. Usaha bos. Ya. Kamu malas ketemu Tuhan, bye-bye. Amin, saudara. Ini usaha. Naik ke gunung enak gak saudara? Enak gak saudara? Saya dari SMP udah naik gunung, Gunung Salak namanya, di Bogor sana. Naik gunung saudara. Naik gunung, bawa tas isinya air sama roti, wajib. Itu aja udah berat saudara. Ini naik gunung bawa apa saudara? Kayu. Apakah kayu kecil yang untuk api unggun? Bukan. Kayu yang ini sebenarnya khotbah tersendiri ya, tapi nggak apa-apa aja deh. Kayu yang dibawa, kayu yang kecil atau besar saudara? Besar karena apa? Karena untuk bangun rumah.
Rumah Tuhan itu adanya di atas gunung, bukan di tanah yang landai, yang rata. Amin, saudara. Saudara gak punya usaha mau ketemu Tuhan. Mohon maaf, saudara. Masa depanmu gak tahu di tangan siapa. Maaf ya saudara ya. Ya gak apa-apa, kita nyanyi itu gak apa-apa saudara. Untuk sebagai iman. Kalau saudara nyanyi itu, kemudian juga saudara nyanyi itu disertai dengan saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh, bawa kayu, gendong kayu berat, naik ke gunung, bangun rumah. Apakah cukup sekali saudara? Cukup sekali bawa satu kayu jadi rumahnya? Ya enggak lah, turun lagi. Bawa lagi kayunya, udah jadi kayunya, atapnya, ya kan? Turun lagi. Usaha. Usaha. Ketemu Tuhan usaha. Yang benar Pak, katanya Tuhan beri keselamatan itu gratis. Iya betul gratis saudara. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan kita keselamatan gratis, tidak ada bayarannya. Tapi untuk mempertahankannya. Untuk saudara jadi apa di sorga nanti, makanya datang nanti malam saudara ya kan. Nanti malam itu ultimate-nya saudara ya, untuk tentang kerajaan sorga saudara. Saudara pikir saudara mati masuk sorga, semuanya sama. Tuh anak-anak home udah tahu tuh ya. Apakah saudara pikir di sorga itu kita duduk di padang rumput, kemudian lapar tinggal petik apel makan? Mana ada kayak gitu di sorga saudara? Gak ada. Kita hidup di sini cuma 70 tahun, amin. Di sorga jutaan tahun. Tetapi yang menentukan posisi kita di sorga adalah apa yang kamu lakukan di 70 tahun ini. Kalau saudara pikir penjahat yang mati disalib, ya kan ada kan penjahat yang mati disalib kan? Dia bilang, hanya dengan satu kalimat dia masuk sorga, betul gak? Sungguh engkau ini anak Allah. Kemudian Yesus bilang sama dia, hari ini juga engkau masuk surga. Saudara pikir orang tersebut dengan saya, ini gak apa-apa, jangan bilang saya sombong saudara. Dengan saya yang udah dari muda pelayanan, mempersembahkan waktu dan jerih lelah saya, keringat saya, sampai darah saya curahkan untuk Tuhan. Kemudian saya mati masuk surga. Saudara pikir jabatan saya dengan orang tersebut sama? Ya gak mungkin lah. Kalau kayak gitu mending kita foya-foya aja sampai tua, kira-kira udah mau mati baru kita bilang, Tuhan Yesus engkau sungguh Allah. Enggak saudara. Penjahat yang mati di samping Tuhan Yesus itu, dengan saya yang dari muda sudah pelayanan, tempatnya beda di sorga nanti saudara. Mohon maaf. Oke? Iya. Beda banget. Dan itu ada di sepanjang Alkitab, itu ada ayat-ayatnya saudara. Ada orang yang masuk sorga saudara. Firman Tuhan katakan, ini orang, dia bertobat di saat-saat akhir. Ayat firman Tuhan berkata, kita serahkan tubuhnya kepada iblis. Betul loh saudara. Kita serahkan tubuhnya kepada iblis, tetapi jiwanya kita selamatkan. Wow saudara. Orang yang kayak gitu, mana mungkin dia memerintah bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga nanti. Dia cuma jadi tukang sapu paling di sana saudara ya kan. Saudara semua duduk manis di sini ya. Mohon maaf, tapi di sorga mungkin duduk kita gak sama nanti saudara. Itu udah kejauhan sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, supaya saudara tahu taste-nya masuk ke dalam sorga itu. Tapi untuk hari ini adalah, saya mau sharing betapa pentingnya satu hari di rumah Tuhan. Udah nangkap berarti ya saudara ya. Dan satu hari itu lagi udah tidak lagi berbicara tentang satu hari kita diem 24 jam di gereja gitu, enggak. Tapi satu hari itu berbicara, saudara luangkan waktu untuk Tuhan. Enggak mau lama saudara. Setengah jam cukup. Asal betul-betul ketemu Tuhan, amin saudara. 15 menit, kadang-kadang kalau lagi sibuk, oke lah saudara. Harus buru-buru sekolah, harus buru-buru kuliah, harus buru-buru kerja, is okay. 15 menit aja, cukup. Asal betul-betul ketemu saudara. Nah, dari ayat ini juga saudara, ya, saya ini ya, mumpung ada bantuan juga teman-teman ya yang praktek. Dan saya lihat juga nih ya, saya kayak kata Ibu Gembala bilang, kita gak perlu jumlah. Amin saudara, tapi ini segini udah banyak nih saudara yang datang ya kan. Dari ayat ini saudara, saya pernah bikin satu event. Namanya One Day. Ya, dimana karena saya terinspirasi banget. Dari satu event juga namanya Passion.
Jadi passion itu ayatnya ayat ini juga, saudara. One day, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari. Bagaimana kalau nanti juga kita bikin, saudara, GSKI Bukit Raya ini ya kan? Kita bikin one day, saudara. Ya. Entah bagaimana caranya, kita berdoa lagi, saudara. Saya ingin kita supaya ayat ini betul-betul meresap. Kita undang jemaat-jemaat yang tidak pernah hadir lagi. Mungkin lokasinya bukan di sini. Amin, saudara ya. Dulu saya bikin one day, saudara, itu di tanggal 17 Agustus. Karena itu hari libur ya kan. Jadi setelah pada upacara, yang upacara dulu, baru kita berkumpul. Dulu saya bikin di Pramuka sana. Apa tuh yang kereng, yang ada balapan, sirkuit balapan tuh masuk ke dalam. Di situ rame-rame kita di situ. 1 hari dari pagi sampai malam. One day memuji menyembah Tuhan. Ada games di situ, ada sharing, ada khotbah, ada ibadah, kita habisin 1 hari di situ. Bagaimana kalau GSKI Bukit Raya bikin kayak gitu juga ya saudara ya? One day namanya. Ini cuma wacana aja, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu saudara ya. Ya. Supaya betul-betul kita merasakan, nanti saudara akan merasakan manfaatnya. Begitu saudara lebih mementingkan 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Percayalah sama saya saudara. Di situ baru kita bisa berkata, hari esokku ada di tanganmu, masa depanku di tangan Tuhan. Bagi orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidup. Amin buat firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian itu lagi saudara. Saya mengundang pemain musik. Kita bangkit berdiri bersama, saudara. Tadi menjagai. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati, saudara. Mari katakan bersama. Kau menjagai milikmu selalu. Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu tak terbayangkan dalam cintamu Kau menjagai milikmu selalu. Amin Tuhan. Kau menemani kesayanganmu selalu. Mari katakan dengan iman, kami biji mata Tuhan, kesayangan Tuhan, haleluya. Biji matamu tak terbayangkan dalam cintamu Bapa.
depanku, ada di benakmu. Dan takkan ku takut, jalan ceritaku sempurna. Dengan lebih sebuah lagi katakan kepada Tuhan, hari esokku jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalammu. Bersembah.
Lebih baik satu hari di dalam hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau menjamah setiap kami. Tidak ada yang terlewati. Dalam setiap hidup yang kami alami ini, Tuhan, kami perlu Tuhan. Mampukan kami untuk menghadap Tuhan setiap hari. Tanpa Tuhan kami tidak akan sanggup melewati hari-hari kami. Hanya kepada Tuhan kami berharap. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak datang kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami membiarkan rumah Tuhan dalam hidup kami menjadi reruntuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan saat ini, kami perlu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, berada di rumah Tuhan setiap hari mulai saat ini. Hanya bergantung dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih. Kami tidak berdoa setiap masalah kami, setiap persoalan kami Tuhan hilangkan atau Tuhan cabut. Tapi kami berdoa supaya kami boleh berada di pelataran Tuhan. Kami boleh berada di rumah Tuhan. Supaya kami sanggup menghadapi setiap masalah persoalan apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Bersama dengan Tuhan, kami mampu melewatinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tunjukkan jalan Tuhan bagi kami untuk kami dapat melalui. Kami tidak mau berdoa untuk diri kami sendiri terus Tuhan. Waktunya kami berdoa untuk kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan inginkan, tunjukkanlah kepada kami Tuhan, maka kami akan melaluinya dan menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Kami ingin menjadi orang yang berbahagia itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, yang sedang dalam pelayanan di luar kota Tuhan. Apapun yang sedang hamba-Mu lakukan, layani, saat ini kami berdoa dari tempat ini, kuasa Tuhan mengalir dalam nama Yesus Kristus. Berkat Tuhan, berkat rohani tercurah melalui hamba-Mu, melalui Ibu Gembala kami ini Tuhan. Sehingga di tempat dimanapun beliau melayani saat ini,
Banyak jiwa diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa dilawat dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk YSKI juga Tuhan. Kami serahkan sinode ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Untuk Pak Eras Tuhan. Kami dan percaya Tuhan menyertai dan melindungi. Segala yang terbaik Tuhan berikan bagi Pak Eras Tuhan. Beserta dengan ibu, keluarganya, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, seluruh GSKI. Tuhan berkati. Juga untuk kami semua yang ada di sini Tuhan, GSKI Bukit Raya ini. Kami berdoa Tuhan, satukan hati kami. Kami boleh bersama-sama melayani Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Melalui gereja GSKI Bukit Raya ini Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Kami berdoa untuk setiap jemaat, khususnya yang tidak sempat hadir saat ini, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan, Tuhan tetap memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami rindu untuk di kesempatan yang akan datang, di ibadah-ibadah yang akan datang, mereka boleh kembali bersama di tempat ini, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Pun demikian dengan kami yang hadir di tempat ini, untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada kami semua, bahkan setiap jemaat-Mu, bahkan setiap kami semua yang hadir di ruangan ini saat ini, ada berkat tersendiri yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah limpahkan bagi kami yang beribadah saat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, berkat-Mu tidak hanya hari ini, tapi untuk besok dan besok lagi. Kami memerlukan berkat Tuhan, khususnya berkat rohani yang membuat kami kuat menghadapi hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan Elohim Yahweh, Allah yang maha kuasa, pemilik bumi, surga dan segala isinya. Dan kami siap untuk diberkati dari tempat yang maha tinggi. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menerima segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa Elohim Yahweh. Kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan kita satu-satunya, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan, hiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Mari kita menerima berkat semua ini dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin.